Selamat pagi pemirsa. Salah satu prinsip dalam demokrasi adalah keterbukaan. Dalam pesta demokrasi kita mengenal ada 3 prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu jujur, terbuka, dan akuntabel. Sangat aneh kalau kemudian Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu baru-baru ini justru menghapus aturan mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Mengapa aturan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas peserta pemilu ini dihilangkan? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 6 Juni 2023 dengan tema Jangan Rusak Integritas Pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah kasih laporan? Belum ya? Ya belum lah kan. Belum ya? Nanti seandainya waktunya. Iya. Tapi pertanyaannya Bang, apakah memang kemudian laporan ini semata-mata ukuran integritas pemilu? Sebelum Bang Elman jawab, kita akan lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan oleh Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. MK ini adalah Mahkamah Konstitusi, jangan bikin kacau pemilu. Ini maksudnya terkait apa nih, Bang Elman? Ya, ini menyangkut tentang sistem proporsional terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup. Jadi kan sejak 2009 kan kita kan sudah sistem proporsional terbuka. Artinya rakyat yang akan menentukan siapa yang bakal duduk di DPR. Rakyat ya. Bukan siapa-siapa. Bukan partai politik? Bukan partai politik. Walaupun sarananya tentu melalui partai kan. Tapi rakyat yang menentukan. Seperti yang sering kita katakan, saya akan menentukan apakah Leo bisa duduk atau tidak. Itulah kedaulatan rakyat. Bukan partai tempat saya bukan bernaung. Partai. Okay. Bukan siapa-siapa. Rakyat. Rakyat tidak senang sama Leo, mohon maaf. Walaupun partai mencalonkan saya, menaruh nama ada saya, urusan. Tidak bisa. Ya, walaupun Leo ditaruh nomor 1, nomor jadi, tanda kutip ya. Tapi kalau rakyat tidak menghendaki, tidak jadi. Okay. Nah, itulah esensi dari sistem proporsional terbuka. Nah, sekarang ada yang menggugat ini ke MK, menuntut supaya dikembalikan ke tertutup. Okay. Seperti Orde Baru dan sampai 2004. Pemilu 2004. Nah, alasannya katanya keterpilihan itu hanya karena berdasarkan popularitas atau saweran, pakai uang, saweran lah gitu. Tapi itu kan menurut saya sih susah dibuktikan kan. Emangnya kalau tertutup tidak ada saweran? Malah mungkin jangan-jangan. Wah, itu jangan-jangan malah sawerannya tidak ke masyarakat, DPR-nya. Sawerannya ke orang-orang tertentu. Dan jangan parpol mungkin ya. Jangan-jangan jumlahnya jadi bisa lebih besar, Bang. Karena kan lebih berpengaruh lagi. Karena ada kepastian. Iya. Itu. Nah, inilah yang dituntut masyarakat sekarang. Pada MK, berikanlah keputusan yang tetap yang dikehendaki oleh rakyat, tidak berdasarkan kehendak orang-orang tertentu atau partai tertentu. Kalau dilihat dari komposisi partai yang ada di Senayan, 8 partai setuju terbuka. Ada yang setuju tertutup? Nah, yang tertutup sepertinya ada 1 partai politik. Satu. Kalau dari jumlah harusnya sudah dari jumlah mengalah ya harusnya. Ya, mestinya MK sudah bisa melihat. Karena juga yang memutuskan sistem proporsional terbuka itu kan MK. Bukan Leo, bukan saya, bukan partai politik. Bukan satu partai itu. Enggak. Okay. Itu MK. Dari tertutup menjadi terbuka. Itu 2009. Okay. Nah, sekarang kita nggak tahu apa dalilnya MK untuk mengembalikan lagi ke yang tertutup. Saya sih percaya Bang Elman, Mahkamah Konstitusi akan tetap mendengarkan suara mayoritas masyarakat. Tapi sekarang rakyat sedang meragukan itu. Meragukan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Maka keraguan ini harus dijawab oleh MK dengan memberikan putusan
yang sesuai dengan kehendak rakyat. Oke. Rakyat kan tidak pernah salah. Iya. Jadi aspirasi ataupun harapan atau keinginan dari rakyat harus dihormati. Harus dihormati. Terkait dengan aspirasi itu juga kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini berita yang menarik juga pemirsa. Tapi kali ini dari kolom Humaniora ya di halaman 13 Bang Elman. Terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan. Pengesahan rancangan undang-undang kesehatan harus aspiratif. Ini kemarin ya Bang Elman ada ribuan dokter dan tenaga kesehatan itu berdemo di depan gedung DPR karena mereka menolak Omnibus Law rancangan undang-undang kesehatan yang saat ini sedang dibahas. Ini artinya apakah kemudian memang rancangan undang-undang kesehatan itu artinya tidak memenuhi aspirasi para tenaga kesehatan atau seperti apa Bang? Ya kita belum tahu. Kan ini kan tuntutan dokter nih. Ya, dokter-dokter dan dokter ada ribuan. Ya. Menuntut tolak. Batalkan itu rancangan undang-undang kesehatan. Apa itu? Omnibus Law. Omnibus Law yang RUU kesehatan kan. Tapi kan kita nggak tahu puluhan ribu yang lain. Oh iya. Nah, kita kan nggak tahu. Ini yang, kan yang tidak ikut demo ya. Ini kan yang satu pihak ini kan. Iya. Katanya mereka ya ada menduga ini mungkin jangan-jangan karena RUU ini akan memangkas apa namanya itu organisasi profesi katanya itu kan kita nggak tahu. Tapi sudah dijawab oleh anggota DPR Irma Caniago, ya kan? Irma katakan jalan terus pembahasan RUU ini kan. Nah, Irma ini kan tentu saja mewakili rakyat kan. Iyalah Dewan Perwakilan DPR Rakyat. kan. Iya. Jadi ini kita nggak tahu ini. Kalau menurut saya sebagai berita tidak apa-apa. Ini kan demokrasi. Betul. Ada demo, ada tuntutan seperti ini kan. Boleh berpendapat. Nah, dia bilang RUU kesehatan harus aspiratif. Yeah. Aspirasi siapa kan gitu kan. Ini kan ribuan. Oke. Nah, jangan-jangan ada ini kalau ribuan, nah mungkin ada lagi misalnya 10 ribuan anggota DPR, aspirasinya lain lagi. Tenaga kesehatan ya. Oleh karena itu ya kita serahkan aja kepada DPR. Irma Caniago sudah menjawabnya. Baik. Jalan terus. Ya. Nah gitu. Kita ikuti nanti perkembangannya rancangan undang-undang kesehatan ini seperti apa. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Elman, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Menjaga Integritas Pemilu. Ini terkait dengan dihapuskannya aturan oleh KPU bahwa harus menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK. Ini karena alasannya waktu untuk kampanye terlalu pendek menurut KPU. Lalu kan sudah ada 2 laporan, itu laporan awal dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye LADK dan LPPDK. Berarti sebetulnya sudah cukup kan laporan itu, Bang Elman? Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan justru kan kalau mandat dari undang-undang pemilu, salah satu yang diminta itu kan ada pelaksanaan pemilu itu kan harus jujur, terbuka, akuntabel kan, dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Gitu. Nah, inilah sebetulnya esensi daripada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Artinya apa? Rakyat halayak harus tahu jenis atau bentuk daripada sumbangan dari para caleg kepada peserta pemilu ini kan, partai namanya itu. Apakah dalam sumbangan dana ini ada nggak dana haram? Nah, ada nggak dana haram dari hasil korupsi, dari narkoba, dari kejahatan yang lain? Kita kan nggak tahu. Inilah sebetulnya esensi daripada perlu transparansi, keterbukaan. Rakyat harus tahu. Jadi bukan hanya misalnya kan ada laporan saldo awal. Laporan awal. Sama laporan akhir lah begitu ya. Itu penerimaan dan pengeluaran akhir. Kalau itu kan tidak berdampak. Dan tidak berguna buat masyarakat. Yang berguna pada masyarakat adalah paruh waktunya. Rakyat tahu, ini dana yang masuk ke partai politik ini diduga hasil dari kejahatan. Nah, artinya disitulah peran masyarakat. Partai ini jangan kita pilih. Nah, kalau hanya berdasarkan laporan saldo awal dan laporan saldo akhir,
rakyat tidak punya kesempatan untuk melakukan katakanlah pilihan karena sudah ada hitung-hitungannya kan. Pemilu udah berakhir. Jadi ini sebetulnya esensinya, dan ini buat KPU tidak memberatkan karena dia tinggal menerima laporan, menganalisa dan membuka ke publik. Ini tugas partai politik. Pertanyaan besarnya itu, Bang, kalau memang ini kan bukan permintaan partai politik ya, tidak ada partai yang meminta untuk diubah ini kan. Lalu pertanyaannya, kita nggak tahu. Ya saya tidak dengar sih. Apa jangan-jangan ada? Diduga justru itu. Diduga itu dia. Ada kepentingan partai tertentu. Diduga, kita nggak tahu. Diduga. Karena ini kan tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada panas. Tiba-tiba ada aturan ini. Ada aturan ini. Pertanyaannya kan begitu, Bang. Apakah kemudian siapapun yang meminta, KPU kemudian harus tunduk kepada permintaan menghilangkan laporan itu? Kan harusnya tidak. Kita akan bahas itu, Bang Hilman, dan misalnya editorial Media News untuk hari ini, Selasa 6 Juni 2023, menjaga integritas pemilu. Jangan rusak integritas pemilu. Salah satu prinsip dalam demokrasi ialah keterbukaan. Pemilihan umum sebagai salah satu instrumen demokrasi tidak terkecuali harus pula berlandaskan prinsip tersebut pada setiap tahapannya, termasuk masa kampanye. Setidaknya ada 3 prinsip pemilu yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu, yakni jujur, terbuka, dan akuntabel. Artinya, segala hal yang menyangkut pelaksanaan pesta demokrasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari segala bentuk kecurangan. Jadi, alangkah aneh jika Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu baru-baru ini justru menghapus aturan mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Padahal, tahapan itu sebagai salah satu bagian dari bentuk akuntabilitas. Alasan pihak KPU, hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan masa kampanye yang dinilai terlalu pendek. Selain itu, mereka menilai hal itu secara substansi telah tertuang di dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Padahal, ketiga hal itu merupakan hal yang berbeda. LADK dan LPPDK merupakan laporan dana sebelum dan setelah masa kampanye, sedangkan LPSDK dalam paruh waktu masa kampanye. Harus tegas diingatkan bahwa esensi filosofis kehadiran LPSDK ialah untuk mendesak peserta pemilu bertindak jujur dalam melaporkan penerimaan sumbangan para calon anggota legislatif mereka pada paruh waktu masa kampanye. Dengan begitu, selain bisa menjadi bahan pertimbangan rakyat dalam menentukan pilihan mereka, laporan dana sumbangan itu juga merupakan salah satu bentuk transparansi sesuai dengan Pasal 4 huruf B Undang-Undang Pemilu, agar pemilu berlangsung adil dan berintegritas. Jika tahapan itu dihilangkan, selain dapat merusak integritas pemilu, hal itu, menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW dan beberapa lembaga lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih, bisa menjadi celah penyelewengan atau korupsi. Lagi pula, kewajiban menyerahkan LPSDK yang sudah berlangsung selama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sekalipun tak pernah disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Pemilu. Mengapa hal yang sudah baik itu mesti dihilangkan? Apalagi alasan mereka yang menilai masa waktu kampanye dianggap terlalu pendek juga benar-benar tidak masuk akal. Secara administrasi, pelaporan itu bukan tugas dan wewenang KPU, melainkan parpol. Tugas KPU hanya menerima dan memverifikasi untuk kemudian dipublikasikan kepada publik. Apa susahnya? Wajar jika publik mempertanyakan alasan dibalik keputusan itu. Wajar pula jika koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih mendesak agar KPU
mencabut keterangan mereka dan tetap mengakomodasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye untuk pemilihan umum 2024. Sudah sepatutnya pula Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu sebagai lembaga yang dimandatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan menegur KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, sekali lagi harus tegas diingatkan bahwa KPU bertugas mewujudkan pelaksanaan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam alam demokrasi ini berlangsung adil, bersih, dan berintegritas, bukan malah merusaknya. Dengan menghilangkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, justru integritas KPU yang patut dipertanyakan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berbincang, Bang Eman, kita mau coba bertanya dulu saat ini. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan manajer program Perludem, Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Mas Fadli, alasan KPU menghilangkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK, kalau yang saya baca ada dua. Yang pertama adalah karena waktu kampanye yang tidak panjang, ini merepotkan orang-orang yang harus memberikan laporan. Lalu KPU beralasan bahwa sebetulnya dana kampanye itu sudah dilaporkan di laporan awal dana LADK dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana atau LPPDK. Kalau saya sederhanakan, saldo awal, saldo akhir dari kampanye. Itu sebetulnya bisa diterima atau bagaimana menurut Anda, Mas Fadli? Ya, bagian pertama alasan KPU itu sebetulnya kalau kampanyenya dipersingkat, lalu apakah kemudian dapat dibenarkan akuntabilitas dan pencatatan terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye itu dapat dihilangkan. Nah, ini kan tidak bisa begitu cara berpikir ya. Dan pilihan untuk kemudian mempersingkat durasi kampanye itu kan tidak serta-merta kemudian melonggarkan tujuan kita untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, kemudian yang kedua, laporan awal dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye itu kan kemudian proses yang di awal dan di ujung. Tapi dalam akuntabilitas dana kampanye itu, Mas Leonard, ada batasan sumbangan dana kampanye atau batasan besaran dana kampanye yang boleh diberikan oleh individu maupun oleh badan hukum. Nah, itu yang harusnya dicek dan diperiksa di laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Nah, itu yang nanti akan tercermin di sana. Gitu. Jadi siapa saja yang menyumbang, gitu, berapa besarannya, itu bisa diceknya di sana. Selama ini, Mas Fadli, saya terus terang sebagai pemilih sekian pemilu belum pernah melihat sih laporan ini ya. Saya tidak tahu apakah ada pemilih-pemilih lain yang juga melihat. Tapi pertanyaannya adalah efektivitas laporan itu, baik LADK, LPSDK, atau LPPDK, itu apakah benar-benar efektif untuk kemudian menyeleksi caleg atau partai, atau memang sebenarnya ini hanya formalitas belaka, Mas Fadli? Kalau kaitannya langsung dengan menyeleksi caleg, itu kan tidak otomatis ya, tapi ini penting dilakukan oleh partai politik. Ini karena yang melaporkan kan adalah partai politik, Mas. Nah, ini penting untuk kemudian memastikan uang yang dikeluarkan oleh partai dan caleg ya, karena sumber laporan yang dilaporkan oleh partai kan nanti juga bersumber dari pengeluaran caleg. Nah, itu betul-betul dipastikan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan itu akuntabel, jelas siapa yang menyumbang, berapa besarannya. Dan dipastikan, kan ada perasaan dalam undang-undang pemilu itu, apa saja syarat orang yang boleh menyumbang. Yang disumbang itu sesuai dengan profil harta kekayaannya,
tidak berasal dari uang yang dari sumber kejahatan, tindak pidana dan lain-lain gitu. Nah itu yang mestinya akan diverifikasi dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini. Dan jangan lupa ini sudah dilakukan sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, Mas Fadli, kalau LADK dan LPPDK itu tidak cukup ya untuk memberikan informasi uang kampanye itu datang dari mana saja, kan di awal sudah dilaporkan, di akhir sudah dilaporkan, itu tidak cukup, Mas? Tentu tidak cukup, karena laporan awal dana kampanye itu hanya sebagai potret awal, berapa kira-kira saldo awal dari peserta pemilu, terutama partai politik. Nah, kemudian laporan akhir dana kampanye itu kemudian hanya mencerminkan bagaimana kemudian pengeluaran dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik selama masa kampanye. Tapi prosesnya tidak tahu ya. Penerimaan sumbangan dana kampanye ini memperlihatkan siapa saja penyumbang kepada peserta pemilu dalam proses tahapan kampanye yang mereka lakukan. Mas Fadli, ini pertanyaan terakhir saya. KPU kan mengeluarkan aturan ini, saya tidak dengar sih bahwa ada partai yang meminta menghilangkan LPSDK ini. Kalau menurut Anda, kenapa KPU melakukan ini ya? Inisiatif yang sangat cepat atau bagaimana, Mas? Menurut saya sangat aneh ya KPU mengeluarkan kebijakan ini. Aneh. Dua dari komisioner KPU itu kan orang yang kemudian dulu sebelum jadi komisioner KPU sering menganalisis laporan dana kampanye dari laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini. Dan sebagian dari mereka kan juga penyelenggara pemilu di daerah yang selama ini juga menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dan apakah ini kemudian permintaan dari partai politik? Saya menduga dengan sangat kuat iya. Karena kan trennya penyelenggara pemilu sekarang, terutama KPU kan mengikuti maunya partai politik kan. Nah, padahal sebagai wasit harusnya tidak boleh mengikuti keinginan pemain begitu ya kalau aturan sudah ada ya. Iya betul. KPU itu kan institusi yang mandiri ya. Jadi tidak boleh perasaan bahwa mereka dipilih oleh DPR, terutama Komisi 2, tidak pernah berhenti, sehingga seolah-olah menjadi subordinasi dari Komisi 2, terutama DPR. Baik. Kita ikuti nanti seperti apa prosesnya setelah ini. Untuk saat ini terima kasih Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Fadli. Bang Eman, singkat saja sebelum kita jeda, kalau peraturan KPU ini tidak diubah, efeknya seperti apa sih, Bang? Begini, Leo. Ini kan, tadi kan Leo kan bertanya. Alasan KPU kan kampanyenya singkat. Waktu kampanye singkat. 75 hari kan. Iya. Justru singkatnya itu, kita khawatir belanja kampanye itu akan jor-joran. Wah, itu nggak terkontrol itu. Lebih habis-habisan daripada kampanye yang lebih panjang. Kampanye misalnya setengah tahun, itu kan mudah kita mengikutinya. Tapi kalau 75 hari, justru belanja kampanye itu jor-joran. Kilat begitu ya. Terus seperti yang dikatakan oleh Bung Fadli tadi kan, bagaimana kita bisa mengontrol dana-dana para yang diberikan oleh para caleg itu, dana-dana yang betul-betul bersih. Bagaimana kita tahu itu dana-dana haram gitu kan? Kita kan nggak tahu karena kita masyarakat juga sibuk, pemainnya juga sibuk, udah itu saya katakan pasti akan jor-joran. 75 hari itu singkat, apapun akan dilakukan. Jadi start awal dia sudah akan speed yang paling cepat. Nggak ada pakai gigi satu itu. Jadi itu bisa jadi tidak ada saringan bahwa dana-dana kotor pun akan segera masuk. Disinilah pentingnya ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Ini akan dilaporkan oleh peserta pemilu dan akan dianalisa oleh KPU dan akan diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat pun tahu, ini nggak mungkin nih. Si Leo kita kan nggak tahu nih. Ini kan miskin sebetulnya orang ini. Kok sampai dia belanja kampanye sampai 30 M? Dan itu di tengah proses kampanye. Belum berakhir. Tidak di akhir. Kalau di akhir nggak ada gunanya. Semua sudah usai.
Yang tinggal kita tunggu adalah hasil pemilunya, menang atau kalah kan gitu. Pertanyaannya Bang Elman, kalau kemudian banyak masyarakat termasuk kita yang mempertanyakan aturan KPU ini, tapi peraturannya kemudian tidak berubah, tetap saja dihapuskan LPSDK. Bagaimana kualitas pemilu? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari suara pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, ini ada aturan LPSDK yang kemudian menurut KPU waktu tidak cukup untuk melaporkan, lalu sudah ada 2 laporan yang lain, sudah cukup lah, tidak usah ada laporan sumbangan dana yang ada di tengah-tengah masa kampanye. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Ramadan? Nah, pendek dan panjang masa kampanye itu Pak Leo, saya kira tidaklah menurunkan kualitas pemilu Pak Leo. Janganlah alasan pendek dan panjangnya masa kampanye, repotnya partai politik melaporkan itu membuat kita menurunkan kualitas pemilu. Saya pikir kualitas pemilu itu perlu dinaikkan. Misalnya seperti ini, kalau dulu kita ini berjalan di tempat yang terang Pak Herman. Sekarang ini lampu jalan itu dimatikan. Sedangkan berjalan di tempat yang terang saja, money politik di akar rumput itu tidak makin menurun malah makin naik, apalagi lampunya ini dimatikan, sehingga berita, apakah akibat berita yang kemarin ini dari pemimpin kita itu, ada pihak kepolisian mengumumkan diduga ada dana hasil perdagangan narkoba ke partai politik. Apakah berita itu yang membuat menghapuskan ini? Sebaiknya kualitas pemilu kita itu dari hari ke hari dinaikkan Pak Leo. Harusnya dinaikkan ya, jadi laporannya jangan dihapus begitu ya Pak ya? Ya, kalau terima dulu kasih. istilahnya 100 watt, sekarang dinaikkan jadi 1000 watt lampunya gitu. Jangan ditunggu. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Ibu Sukati di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ibu Sukati, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Elman Sarake, sampai kangen aku. Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sukati. Tapi kok Pak Elman Sarake itu tetap muda. Cuma rambutnya agak putih sedikit. Begini ya. Tadi temanya itu mengenai jangan merusak pemilu ya. Sekarang editorial itu kan sudah dipercaya dari dulu. Ya, Bu. Harus ada peningkatan dong. Terima kasih setiap hari, setiap pagi menyiarkan hal itu. Kemudian sesuai aturan itu dilaksanakan saja, jangan mau dirubah-rubah dari alasan untuk laporan dana tadi loh. Bu. Iya, itu harus keterbukaan. Sekarang kan harus keterbukaan. Masa itu akan dihilangkan. Jaga kualitas tema daripada editorial. Kemudian barangkali sekarang itu banyak hal-hal yang akan dirubah seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu tidak bagus. Jaga kualitas. Kemudian jangan sampai merusak adanya pemilu yang akan datang yang kurang sebentar tanggal 24. Selamat pagi Pak Elman Sarake. Wah, gagah terus sih Pak Elman ini. Baik, terima kasih Bu Sukati di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Sukati ada Pak Ahmad di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pak Ahmad, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ahmad. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang dihilangkan nih ke aturannya oleh KPU. Menurut Anda seperti apa? Ya, halo. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Iya, menurut saya aturan KPU yang berubah-ubah ini sangat tidak rasional Pak, karena
ibarat permainan bola, KPU adalah wasit. Kalau wasit menentukan aturan-aturan, itu kan tidak etis namanya. Jangan sampai kita berdemokrasi setiap tahun politik dirubah. Jadi masyarakat itu tidak mempunyai kepastian gitu. Ya. Jadi mohon diperingatkan kepada penyelenggara KPU itu. Oke, terima kasih Pak Ahmad di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak Ahmad. Kalau kita pakai pendapat 3 pemirsa ini, Bang Elman, sebagai gambaran dari pendapat masyarakat, apakah kemudian KPU memang ya sudah jalan saja dengan peraturannya sekarang, LPSDK itu tidak perlu karena sudah ada 2 laporan lain, atau memang KPU sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat? Dia harus mendengar. Harus ya? Harus mendengar. Kan sebetulnya kan begini, Leo. Kan kualitas pemilu itu harus dari waktu ke waktu kan harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi tidak boleh, katakanlah hari ini kualitasnya sudah 7, diturunkan menjadi 6. Dari 7 menjadi 8, 9, 10. Dan itulah optimalisasi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas kan gitu. Nah, sebetulnya sebagai wasit, KPU sebagai wasit, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini sebetulnya kan alat dia kan, alat bantu KPU untuk melihat apakah semua dana-dana kampanye ini berasal dari yang bersih kan, yang gitu. Legal ya, yang legal, yang clear. Ini kan penting. Kalau katakanlah begini kan, seperti bola ya, nonton bola kan. Ketika ada dispute, susah untuk dia apa? Makanya wasit kan lihat video kan. Sekarang ada bantuan VAR itu, video assist. Jadi situlah dia akan menentukan, oh dia itu memang harus penalti. Itu tidak penalti kan gitu. Dan video itu adalah LPSDK. LPSDK salah satu kan. Jadi ini sebetulnya alat bantu dia. Loh, kok malah ada alat bantu yang mempermudahkan dia, kok malah dihilangkan. Sehingga kan orang bertanya, mengapa alat bantu ini kan seperti yang dikatakan oleh pemirsa tadi kan, ini kan seperti lampu penerangan jalan. Betul. Supaya terang benderang, terang benderang aja bisa terjatuh kita. Apalagi gelap-gelap. Ini kan sepertinya kan KPU ini mohon maaf, tanda kutip mungkin dia memang pingin main gelap-gelapan ini kan. Kan akhirnya dugaan seperti itu jadi muncul. Tafsir itu mungkin. Jadi tafsir itu muncul kan. Kenapa? Karena kalau saya lihat beberapa di antara komisioner KPU itu kan sudah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Betul. Sehingga mereka sudah tahu faedah daripada LPSDK ini. Tadi Mas Fadli juga sudah sebut, Bang, beberapa komisioner malah sebelumnya tuh tugasnya atau kebiasaannya adalah memperhatikan LPSDK. Makanya, jadi sebetulnya kan LPSDK ini kan akan membantu dia. Jadi kalau dikatakan ini rumit, karena cepat, akan bertele-tele, dia bilang, teknologi sekarang ini kan sangat mumpuni untuk membantu kita semua. Kan kita tidak lagi menghitung pakai begini. Tidak manual lagi. Sudah semua sudah pakai manual kan. Tidak manual kan. Sudah otomatis semua kan. Jadi saya nggak tahu ini tiba-tiba muncul dari mana ilhamnya. Dari mana ini. Sehingga jangan salahkan kalau masyarakat menduga-duga. Ini jangan-jangan ini ada permintaan. Kita nggak tahu apakah dari permintaan dari Leo, apakah dari permintaan dari partai politik, dan kalau partai politik mana? Karena saya baca di salah satu koran, PAN malah mendesak tetap harus ada LPSDK ini. Nah, jadi berarti kita nggak tahu nih. Yang mana nih? Partai mana ini kan? Kalau ada. Karena jangan-jangan KPU-nya dapat ilham, Bang. Nah, saya nggak tahu. Tapi kan menurut saya seperti yang saya katakan tadi itu kan. Kan ini alat bantu. Betul.
Apa yang salah? Mudaratnya tidak ada, manfaatnya banyak, terus dihilangkan. Makanya kalau menurut saya, KPU malah mencari lagi alat bantu apa lagi yang bisa kita gunakan supaya kualitas pemilu ini. Jadi akuntabilitasnya ini bisa betul dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya LPSDK ini tetap dihapus, karena kan KPU saat kita bicara ini kan aturannya masih begitu, Bang. Artinya nanti kalau memang ada dana-dana ajaib, dana-dana kotor, dana-dana gelap, mereka akan masuknya di tengah-tengah kampanye tuh, Bang ya. Mereka karena di awal kan nanti akan ketahuan, di akhir juga akan ketahuan, di tengah-tengah itu. Di awal itu namanya saldo awal. Kita masukkan. Ya pasti semua bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi di tengah-tengah, di paruh waktu, orang sibuk, semua sibuk. Terjadilah penggelontoran dana ini. Kita kan nggak tahu. Kita kan tidak mencurigai. Tapi kan apa salahnya kita mewaspadai kan gitu. Kita kan waspada. Nah, kalau kita hanya berpedoman kepada hasil akhir, LPPDK. Kalau hasil akhir yang kita pakai itu sudah pasca pemilu itu. Sudah selesai penghitungan suara. Terus untuk apa lagi itu digunakan? Artinya kalaupun itu ketahuan, nanti KPU bilang kita akan evaluasi pemilu yang akan datang. Untuk pemilu berikut. Nah, sekarang rakyat tidak mau menunggu pemilu yang akan datang. Hari ini juga saya mau ini partai ini langsung di... Kalau kemudian partai-partai, tadi Bang Elman sudah sebut ada satu partai yang meminta LPSDK. Kita nggak tahu apakah satu apa dua gitu. Nah itu dia. Tapi kalau kemudian partai-partainya juga diam, Bang. Dan peraturan KPU ini sudah keluar bahwa LPSDK ini dicabut. Artinya apa? Ini tetap tidak ada saringan lagi di tengah-tengah. Kalau Bung Leo tanya partai, kalau ada yang lebih mudah, kenapa yang susah? Kenapa dipersulit? Iya kan? Kalau 3 laporan bisa dikurangin 1 atau malah? Kalau boleh nggak pakai laporan. Tiga-tiganya hilang saja. Hilang kan? Itu kan itu logika. Aja. Itu logika. Saya nggak menyalahkan partai yang menghendaki seperti itu. Nature-nya begitu, Bang. Iya, itu kan manusia. Ya kan natural aja kan. Tapi kan masalahnya kan kita kan dari awal kita bilang kita mau kualitas pemilu itu dari waktu ke waktu meningkatkan. Di situ ada kejujuran, di situ ada keterbukaan. Akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan kan sebetulnya begitu. Jadi kalau Leo bilang kalau ada yang kalau memang ada yang dihapus, kalau bisa sih. Kalau saya pun partai politik tiga-tiganya hapus saja semuanya. Pokoknya bebas. Malah kan tadi dia katakan kalau KPU kan bilang begini kan harus berbadan hukum yang menyumbang dana kampanye. Bagaimana kita tahu itu kan? Nah, inilah pentingnya ada LPSDK ini kan gitu kan. Jadi sekali lagi mau katakan KPU tidak boleh menutup telinga, tidak boleh menutup mata. Disinilah sebetulnya peran Bawaslu ya. Bawaslu coba dengarkan ini keinginan rakyat ini. Coba dengarkan keberatan masyarakat ini. Kalau memang tegur aja tuh KPU. Bisa ya, Bang? Oh bisa. Itu kewenangan Bawaslu untuk menegur KPU. Kenapa? Apa yang salah dengan alat bantu ini? Gak ada yang salah, Leo. Kalau kemudian ternyata Bawaslu-nya pun tidak menegur karena merasa logis juga yang disampaikan oleh KPU. Apa artinya itu nanti kepada pemilu 2024? Kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kita memang harus berprasangka baik bahwa KPU akan tetap menjalankan tugasnya. Tetapi kalau kemudian KPU tetap dengan keputusannya LPSDK dihapus, lalu Bawaslu pun yang kita harapkan mengingatkan, menegur KPU tidak juga menegur, artinya pemilu 2024 ini nanti akan bebas sekali orang untuk membiayainya, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, begini Bung Leo ya. Kalau LPSDK ini tetap ditiadakan,
jangan salahkan nanti, bukan tidak mungkin ini. Saya tidak berharap seperti itu. Akan terjadi penurunan partisipasi masyarakat memilih kan gitu. Ini dampaknya kan. Karena kan masyarakat kan tahu persis ini. Dan jangan Bung Leo anggap masyarakat tidak tahu arti LPSDK ini. Tahu betul dia. Melihat ya. Karena masyarakat itu juga wasit yang baik. Ya. Sesungguhnya wasit yang benar, yang tidak punya interest, ya rakyat. Karena dia nggak digaji loh. Tapi dia berkepentingan untuk menegakkan kedaulatan kan, menegakkan kejujuran, keadilan. Karena orang-orang yang akan dipilih ini nanti mewakili mereka juga, mewakili kita juga suaranya. Rakyat tidak mau yang mewakili dia itu loh tercemar, tercemar uang haram. Atau dipertanyakan lah ya minimal ya Bang ya. Ya itu, pokoknya saya sebagai pemilih, saya tidak mau yang mewakili saya di Senayan adalah orang yang tercemar, adalah orang yang tersentuh dana haram. Nah, inilah pentingnya nih. Dan nanti ya pasti bisa akan menimbulkan gugatan nanti. Menggugat lagi nanti di hasil pemilu ini. Akan ada rakyat yang menggugat. Saya tidak setuju hasil pemilu ini karena saya menduga parpol ini menerima dana ini gitu. Dan itu susah dibuktikan karena tidak ada LPSDK-nya itu, Bang. Ya, tapi kan namanya orang curiga. Bisa saja. Saya nggak yakin. Dan boleh menggugat. Boleh menggugat. Dia gampang aja. Saya tahu ini kok. Ini caleg ini miskin. Iya. Dari mana bisa? Saya dengar dia membelanjakan di dapil ini 30M. Dari mana itu? Dari mana itu? Saya tahu kok dia kok. Dari mana ini kata. Nah, ini yang sebetulnya betapa pentingnya LPSDK ini. Ini adalah untuk mengantisipasi. Sehingga kalau ada LPSDK ini, harapan saya orang tidak lagi berbicara tentang dana kampanye. Tetapi orang akan berbicara tentang kualitas daripada anggota dewan yang terpilih. Jadi kita tidak menggugat lagi nih. Tapi kalau nggak ada LPSDK, bagaimana rakyat tidak curiga? Aduh, ini berarti ini KPU ini akan meloloskan. Ini dugaan ya. Ini KPU ini jangan-jangan ingin meloloskan partai politik yang akan menggunakan dana haram nih. Kan baru-baru ini kan ada juga disebut-sebut di koran, di televisi, ada katanya partai politik yang dapat aliran. Katanya begitu. Katanya begitu. Saya tidak percaya ini. Tapi kan informasi itu kan berseliweran kan. Jadi oleh karena itu saya berharap KPU dengarkanlah. Kembalikan LPSDK dan Bawaslu berperan perintahkan KPU supaya mengembalikan LPSDK seperti pemilu 2014, 2019 dan 2024 nanti. Kita lihat nanti seperti apa. Dan Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, sebagai penyelenggara pemilu sekali lagi harus tegas diingatkan bahwa tugas KPU adalah mewujudkan pelaksanaan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam alam demokrasi berlangsung adil, bersih, dan berintegritas, bukan malah merusaknya. Dengan menghilangkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, justru integritas KPU yang kemudian kita pertanyakan. Saya Lenon Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.